Baik, selamat pagi, selamat bertemu untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Pak Marsi, dosen STKIP Citra Bakti. Hari ini saya kembali membahas mengenai perkembangan belajar anak. Ya. Saya fokus ke materi tentang kebutuhan dari peserta didik, kebutuhan dari anak, kebutuhan dari siswa. Sebelum itu saya ingin mengingat kembali karena pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah kita bahas bersama mengenai definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Ya, nanti bisa lihat di materi yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti bisa dicek. Selain definisi pertumbuhan, kita juga sudah membahas mengenai persamaan dan juga perbedaan ya, dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Lalu yang berikut kita juga sudah membahas mengenai karakteristik dari perkembangan. Ya. Jadi kita sudah bahas kalau perkembangan itu ya bagaimana. Ada beberapa karakteristik yang sudah kita bahas supaya kita bisa mempelajari, supaya kita bisa diingat kembali mengenai materi yang sudah kita bahas. Lalu yang berikut ada prinsip-prinsip dari perkembangan. Ya. Lalu yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dan itu saya pikir materi-materi yang menjadi pembahasan kita bersama pada pertemuan sebelum. Ya, mengenai hakikat dari pertumbuhan dan perkembangan. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai kebutuhan dari peserta didik. Ya, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama itu bahwa peserta didik merupakan insan yang memiliki aneka kebutuhan. Ya. Peserta didik tentu tidak hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang ya yang datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik tentang budaya, baik tentang status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dan ini bisa terbawa pada sebuah macam-macam kebutuhan dari peserta didik. Ya. Setiap pribadi mempunyai kebutuhan sendiri, tetapi secara umum bisa kita ketahui bahwa setiap individu itu mempunyai kebutuhan akan pelayanan pendidikan yang baik. Setiap individu itu diharapkan mempunyai pelayanan akan kebutuhan emosi sosial dan emosi yang baik melalui aturan, melalui kurikulum yang didesain sehingga kebutuhan akan emosi, kebutuhan akan sosial anak itu bisa terpenuhi. Ya, indikatornya apa? Ya, anak merasa diterima, ya, anak merasa nyaman untuk belajar dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya. Ada anak yang kira-kira bangun pagi dan akan pergi ke sekolah, mereka akan merasa sangat berat. Ya. Bahkan mereka memutuskan bahwa saya hari ini tidak akan pergi ke sekolah. Ya. Dan itu sebagai guru dan itu sebagai lembaga pendidikan, mesti kita harus tahu ya, alasan kenapa anak itu sampai tidak datang ke sekolah. Ya. Kita harus bisa mengoreksi diri ya, tentang cara kita melayani peserta didik kita, cara kita membuat peserta didik kita merasa nyaman ketika berada di dalam ruangan kelas. Kita harus bisa mengoreksi, kita harus bisa mengevaluasi diri tentang apa saja yang sudah kita buat, tentang apa saja yang sudah kita lakukan, yang kira-kira bermanfaat tidak untuk pengembangan kemampuan sosial dan emosi anak,
atau tidak. Ya. Selain kebutuhan akan pelayanan sosial emosional anak, ya, juga ada kebutuhan akan pelayanan kemampuan moral dan agama. Ya, sehingga di setiap lembaga pendidikan itu pasti mempunyai pelayanan itu, minimal melalui mata pelajaran, minimal melalui kegiatan ekstra, ya, yang memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan agama masing-masing siswa. Ya. Jadi kalau yang Kristen, Katolik mungkin bisa membuat kegiatan untuk core dan sebagainya. Begitupun dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Kita bisa membuatkan kegiatan-kegiatan keagamaan masing-masing peserta didik kita. Sehingga pelayanan, sehingga kebutuhan akan pelayanan agama untuk setiap peserta didik kita itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Lalu yang berikut, bahwa kebutuhan peserta didik ini harus dipupuk, ya, sehingga dia dapat berkembang dengan baik, ya, sesuai dengan karakter dari peserta didik. Ya. Karakter kan masing-masing peserta didik ya beda-beda. Ada peserta didik yang karakteristiknya ya ceplas-ceplos. Ya. Ada peserta didik yang karakteristiknya lemah lembut. Ada peserta didik yang karakteristiknya ya dia dapat bersifat tegas, ya, mempunyai jiwa kepemimpinan dan sebagainya. Ya, bagaimana caranya kita sebagai lembaga pendidikan, kita sebagai seorang guru memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka. Ada yang siswa yang pemalu, ya, ada juga siswa yang pemberani, ya. Ada siswa yang mungkin jangkau penglihatannya kurang baik, ada siswa yang pendengarannya kurang baik, ya, atau kebutuhan-kebutuhan siswa lainnya harus kita penuhi. Melalui apa? Ya, kita sebuah lembaga pendidikan diberikan wewenang untuk mendesain kurikulum itu sesuai dengan kearifan lokal, keadaan di lingkungan kita setempat, sesuai dengan kebutuhan dari semua peserta didik kita. Kebutuhan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, ada siswa yang kurang melihat bagaimana caranya kita desain kurikulum supaya mereka bisa menerima pelajaran yang baik. Ada siswa yang pendengaran yang kurang baik. Bagaimana kita desain kurikulum supaya pendengaran siswa itu bisa siswa yang mengalami kesulitan pendengaran itu bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik. Ya. Itu semua tergantung dari kita sebagai seorang guru untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan karakteristik dari setiap peserta didik. Jangan sampai kita menilai siswa secara subjektif, ya, menilai karena suka dan tidak suka, ya itu tidak boleh, ya. Jadi kita membantu siswa ya karena ini orang tuanya, ya keluarga saya, kita membantu siswa ini ya karena ya, tetangga, karena ya selalu memberikan sesuatu kepada saya dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Yang berikut, bahwa segala upaya pendidikan, perilaku pendewasaan harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Ya. Di sebuah lembaga pendidikan, di materi saya sebelumnya sudah saya sampaikan, baik dari TK sampai dengan perguruan tinggi, bahkan sampai di perusahaan-perusahaan, lembaga apa saja, ya, selain pendidikan, membutuhkan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Ya. Mungkin kita di Indonesia masih melihat itu sebagai hal yang bukan menjadi hal yang utama. Ya. Tetapi kalau yang di Barat, ya, negara-negara luar, itu mereka melihat bahwa pelayanan konseling itu merupakan sesuatu hal yang utama. Ya. Kalau kita lihat, kalau ada bencana alam dan sebagainya yang terjadi di negara luar, ya, itu yang mereka sebut pertama adalah pelayanan konseling. Bagaimana
uh, uh, pribadi, bagaimana kejiwaan dari individu itu harus kita kuat dulu, ya, baru kita memberikan pelayanan-pelayanan yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain, entah makan, entah kebutuhan apa saja, pendidikan dan sebagainya, baru kita sampaikan kemudian. Tetapi masalah kejiwaan seseorang itu menjadi fokus perhatian mereka yang di luar. Tapi kalau di Indonesia kan pelayanan pendidikan, bimbingan konseling kan belum menjadi yang utama, ya. Itu bisa kita lihat, ya. Kita bisa bilang tidak, tetapi saya mengatakan begitu karena saya melihat bahwa setiap sekolah, ya, di beberapa sekolah itu, terutama ruangan bimbingan dan konseling, ya, itu biasa diletakkan di pojok, itu biasa diletakkan di dekat gudang, itu biasa diletakkan di dekat, ya, bersampingan dengan kamar WC. Dan itu saya pikir itu bukan menjadi hal yang utama menurut saya. Karena itu pelayanan pendidikan, bimbingan dan konseling di sekolah harus dipandang menjadi hal yang penting, ya, karena dia mempunyai peran untuk mendewasakan orang dalam hal perilaku, ya, sehingga terfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik itu sendiri, ya. Lalu ini ada asosiasi sekolah menengah di Amerika, dia mengidentifikasi beberapa kebutuhan peserta didik, ya. Yang pertama bahwa peserta didik itu mempunyai kebutuhan akan intelektual. Ya, iya. Ketika orang akan mendaftarkan diri, mengenyam pendidikan, memantapkan diri untuk mendaftar di sebuah sekolah, di sebuah lembaga pendidikan, ya, hal yang paling pertama adalah dia diharapkan kebutuhan atau intelektualnya itu terpenuhi. Terpenuhi ya bagaimana, ya, minimal dia mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, ya, dapat mengakses pendidikan dengan baik dalam sebuah lembaga pendidikan, ya, mendapatkan prestasi, mendapatkan nilai yang baik, ya, kalau di sekolah melalui penilaian raport, ya, nilai yang diperoleh yang dapat dilihat di raport dan sebagainya. Lalu kemampuan-kemampuan yang lain, ya, yang ditunjukkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini semua yang berkaitan dengan kebutuhan akan intelektual anak, begitu. Jadi kita sebagai guru mesti, ya, memperhatikan bahwa ketika orang datang ke lembaga yang kita pimpin, yang sedang kita kerja, ya, adalah untuk mengenyam pendidikan, adalah untuk memenuhi kebutuhan akan intelektualnya. Lalu yang kedua, bahwa siswa itu mengharapkan ada terpenuhinya kebutuhan akan sosial, ya. Sosial, kita ini kan manusia, ini kan kita ini kan makhluk sosial, ya. Jadi jangan sampai ada siswa yang merasa terkucilkan, ada siswa yang merasa tidak diterima dalam sebuah lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan kelas, ya. Dan itu menjadi tugas kita guru, ya, supaya bisa mengingatkan siswa akan kebutuhan sosial ini, ya. Jadi kita sebagai pribadi butuh diterima dan juga kita harus menerima orang lain, membuka diri kita untuk menerima siapa saja bisa mendekati kita, bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa belajar bersama dengan kita. Itulah hakikat dari manusia sebagai makhluk sosial. Lalu yang berikut akan kebutuhan akan fisik, ya. Fisik perlu juga membuat sebuah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan akan fisik anak. Pemenuhan akan kebutuhan akan fisik anak, di mana di setiap sekolah itu harus mempunyai kegiatan, ya. Kalau selama ini bisa kita lihat melalui kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa dibuat
baik melalui kegiatan olahraga, baik melalui kegiatan pramuka dan lain-lain. Itu semua untuk memberikan pelayanan kebutuhan akan fisik, perkembangan fisik motorik anak. Lalu yang berikut ada kebutuhan emosional dan psikologi. Ini berkaitan dengan kenyamanan siswa, peserta didik kita ketika berada di dalam sebuah lingkungan sekolah, ketika berada di dalam lingkungan kelas. Ya. Kenyamanan, bagaimana cara supaya siswa itu merasa nyaman? Yang pertama, dia harus merasa diterima ya, oleh teman-teman, oleh guru, dan oleh semua lingkungan sekolah. Harus membuat anak itu merasa diterima dulu. Dia merasa nyaman, ya, sehingga secara emosional dia akan merasa sangat memiliki untuk lembaga pendidikan yang sedang dia belajar, ya, untuk menempuh pendidikan. Ya. Karena kita ada dengar juga toh siswa-siswa yang kadang malas datang ke sekolah. Untuk hari-hari tertentu ada siswa yang tidak mau datang ke sekolah, ya, karena seperti hari-hari yang terkutuk begitu, hari-hari yang sangat membosankan, ya. Itu kita sebagai guru harus bisa mengevaluasi diri supaya bisa membuat kembali cara, membuat kembali metode yang baik untuk menggairahkan siswa kita untuk belajar bersama kita di sekolah. Lalu yang berikut adalah kebutuhan akan moral. Ya, moral berkaitan dengan karakter, ya, baik dan buruk, ya, yang dilakukan oleh setiap peserta didik. Ya, kita guru kita harus selalu mengingatkan akan hal-hal yang baik dan juga akan hal-hal yang tidak baik yang biasa dilakukan oleh peserta didik. Ya. Lalu yang terakhir dengan kebutuhan homodivinus. Ya. Yang berikut kita akan melihat karakteristik dari peserta didik. Ya. Ini penting karakteristik dari peserta didik. Yang pertama, bahwa setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan dasar. Ya. Kemampuan dasar itu seperti apa? Ya? Kemampuan kognitif. Ya. Kemampuan kognitif. Ya. Ada siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, ada siswa yang mempunyai kemampuan pas-pas, dan ada siswa yang mempunyai kemampuan yang kurang baik. Ya. Lalu dari sikap juga begitu. Ada siswa yang sikapnya sangat baik, ramah kepada semua orang, ya, menerima siapa saja. Tetapi ada siswa yang selalu membatas diri. Ada siswa yang menutup diri. Ya. Dan itu karakteristik siswa yang harus juga kita pahami, yang harus kita terima. Ya. Kemudian kalau menurut kita karakteristik misalnya kemampuan kognitif atau afektif atau psikomotor siswa yang kurang baik, ya itu tugasnya kita sebagai seorang guru untuk membantu siswa tersebut supaya ya kemampuan kognitifnya menjadi berkembang. Ya, kemampuan sosial yang ditunjukkan melalui sikap itu menjadi lebih baik, dan juga begitu juga dengan psikomotor. Yang berikut adalah bahwa setiap siswa itu pasti datang dari budaya, latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita di sini kan ada dari Kabupaten Ngada, dari Nagekeo, dari Manggarai, ya, bahkan ada yang dari Ende, dari Maumere, ya. Bahkan sekarang sudah ada yang dari Sumba. Itu semua adalah kekayaan kita, kekayaan budaya kita yang harus kita hormati. Ya, kalau yang dari Sumba pasti mempunyai caranya sendiri, pasti mempunyai cara membawakan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Begitupun dengan dari Ende Maumere, dari Bejawa, dari Manggarai dan sebagainya. Kita mempunyai cara, mempunyai ketentuan sosial yang biasa mereka lakukan dari lingkungan mereka dibesarkan, ya. Dan itu harus kita hormati, tidak bisa kita paksakan karena kita sekolah di daerah Bejawa lalu kita harus memaksa orang Endi, harus memaksa orang Sumba supaya bisa mengikuti cara kita orang Bejawa, ya tidak bisa begitu, ya. Justru kita sebagai orang Bejawa, orang di mana sekolah ini berada, maka kita harus membuka diri, menyesuaikan diri, ya, bahwa kita senang bahwa
teman-teman dari daerah lain itu datang untuk belajar bersama kita di sini. Ya. Lalu yang berikut, karakteristik yang berikut adalah perbedaan kepribadian, ya, sikap, perasaan, minat, ya, perasaan, ungkapan perasaan dari setiap orang itu beda-beda, ya, sehingga ada orang yang diam terus, ya. Kita bahkan tidak tahu apakah dia sekarang sedang merasa senang, apakah dia sekarang sedang merasa sedih atau sedang galau. Ya. Kita tidak pernah tahu. Jadi orang lebih banyak berdiam diri. Tetapi ada orang yang begitu terbuka, menyapa kepada siapa saja. Ya. Itu mengenai sikap dan perasaan. Lalu minat berkaitan dengan bakat dan minat berkaitan dengan hobi yang dimiliki oleh setiap individu, yang dimiliki oleh setiap anak, yang harus kita jeli untuk bisa membuat sebuah program, membuat sebuah metode supaya kebutuhan akan sikap, kebutuhan akan perasaan dan minat ini menjadi terpenuhi untuk semua peserta didik yang sedang kita ajarkan, yang sedang kita didik. Lalu yang berikut, cita-cita, ya, pandangan ke depan. Ya, setiap orang pasti berbeda-beda. Ya. Saya ingat waktu kecil ketika ditanya, ya, cita-citanya menjadi apa? Yang pertama ya pilot, ya, karena yang sering saya temukan, yang sering saya dengar, walaupun hanya bisa melihat pesawat di udara dengan yang sangat jauh, itu hanya bisa dengar suara, tetapi saya tahu bahwa yang membawa itu ada namanya pilot, maka saya bercita-cita menjadi pilot. Ada juga kalau ditanya bercita-cita menjadi apa, ya, menjadi polisi, karena biasa kita temukan polisi di jalan sedang mengatur lalu lintas dengan pakaian yang bagus, yang keren dan sebagainya. Ada juga yang mau menjadi pastor, kalau yang bagi yang agama Katolik dan sebagainya, ya. Dan juga ada yang sedikit ingin menjadi guru karena mungkin dia sering melihat guru atau salah seorang keluarganya adalah seorang guru atau adalah seorang dosen, ya. Jadi itu karakteristik dari peserta didik yang harus juga kita pahami. Kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang calon guru, ya, kita harus memahami bahwa setiap peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda yang harus juga kita penuhi, ya, seperti kebutuhan peserta didik yang sudah saya jelaskan di depan. Ya. Sekarang kita akan melihat hak dan kewajiban dari peserta didik. Yang pertama, haknya adalah bahwa setiap peserta didik itu harus mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Ya. Kita tidak bisa memaksakan peserta didik kita untuk bisa mengikuti agama kita. Itu tidak bisa. Ya. Tetapi kita harus memberikan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh semua peserta didik kita. Ya. Ada yang agama Hindu, ya kita memberikan pelayanan pendidikan agama Hindu. Begitupun dengan agama Kristen, Protestan, Islam, Katolik, dan sebagainya. Kita memberikan kebutuhan akan pelayanan pendidikan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Lalu yang berikut, haknya adalah mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Setiap peserta didik kita mempunyai bakat, ya, mempunyai minat, ya, sendiri-sendiri, mempunyai minat masing-masing, ya, yang harus kita penuhi. Karena itu tugas dari sekolah melalui bimbingan dan konseling harus bisa memberikan pelayanan, ya, harus bisa menguatkan mengenai bakat dan minat dari semua peserta didik. Ya. Lalu ada mendapatkan beasiswa, hak bagi siswa yang berprestasi. Ya. Ketika siswa yang berprestasi sebagai bentuk dorongan, sebagai bentuk motivasi dari kita, ya, sebagai pemerintah, dari kita sebagai lembaga pendidikan, dari kita sebagai seorang guru, kita memberikan prestasi beasiswa kepada
siswa-siswa yang berprestasi sebagai akibat apresiasi kita kepada kinerja hasil belajar yang baik dari siswa kita. Lalu yang berikut, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Tadi sudah Bapak jelaskan latar belakang siswa dari berbagai macam status sosial ekonomi termasuk di dalamnya. Ada ekonomi orang tua yang ekonominya baik, mampu, ada orang tua dengan ekonominya pas-pasan, dan juga ada orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Karena itu kita harus hadir memberikan pelayanan pendidikan. Bila perlu kita memberikan beasiswa gratis sampai dia selesai mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan kita. Lalu ada pindah program studi, menyelesaikan program studi dan sebagainya. Lalu ini berbicara mengenai kewajiban. Kalau tadi kita omong tentang hak, maka sekarang kita harus omong tentang kewajiban, karena hak dan kewajiban harus jalan beriringan. Ketika kita menuntut hak kita, tentu ada kewajiban yang harus kita taati. Seperti tadi, hak saya berprestasi, saya harus mendapatkan pelayanan beasiswa. Kewajibannya apa? Kita lihat. Yang pertama, bahwa peserta didik dan semua elemen yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan harus menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan. Norma-norma apa? Seperti aturan bahwa siswa, peserta didik, dan juga guru-guru harus mengenakan pakaian-pakaian yang rapih, bertutur kata yang baik, yang sopan, rajin, ulet, dan sebagainya. Itu bagian dari aturan-aturan yang selalu kita temukan dalam sebuah lembaga pendidikan yang harus kita taati. Kita wajib harus mentaati. Lalu ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Lalu yang berikut, warga negara asing dapat menjadi ini melalui pertukaran pelajar. Kalau saat sekarang sudah tren, dari pelajar-pelajar dari luar silakan bisa datang ke sini, dan pelajar-pelajar yang dari daerah kita, dari Indonesia, bisa juga belajar di luar negeri. Dilihat dari dimensi etis, peserta didik mempunyai kewajiban, beberapa kewajiban. Yang pertama, bahwa siswa itu, peserta didik itu harus mematuhi dan menjunjung tinggi semua aturan dan peraturan berkenaan dengan operasi yang aman dan tata tertib di sekolah. Seperti bahwa setiap hari Senin kita harus mengikuti upacara bendera. Harus kita taati. Upacaranya jam 8, semua sebelum jam 8 kita harus sudah siap baris, untuk siap melaksanakan upacara bendera sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air kita, Republik Indonesia. Lalu yang berikut, bahwa kewajiban yang berikut, bahwa kita menghormati dan mematuhi semua tata tertib, anjuran yang bersifat edukatif dari kepala sekolah, dari guru, dari staf sekolah, dari orang tua. Karena orang tua dan sekolah itu harus membangun kerjasama yang baik melalui komite-komite sekolah yang kita sepakati. Kemudian kita sebagai warga sekolah harus kita taat, baik kita guru, baik kita peserta didik, semua harus kita taat. Lalu yang berikut, menghormati orang tua. Sudah sewajarnya bahwa kita selalu menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Tidak saja kepada orang tua, tetapi yang keempat, bahwa kita harus menghormati juga teman-teman kita di dalam kelas, menghormati juga teman-teman kita dalam sebuah lingkungan sekolah. Itu tugas kita sebagai siswa, sebagai manusia, makhluk sosial. Kita harus menghormati siapa saja. Jangan melihat karena dia rambut lurus, kita hormati. Jangan karena dia rambut keriting lalu kita biar saja. Tetapi semua dengan kultur budaya yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dengan status sosial ekonomi yang berbeda, semua kita satu. Tidak ada perbedaan, karena di mata Tuhan kita adalah sama, begitu.
lalu menggunakan bahasa yang baik, ya, tutur bahasa kita, ya. Jadi omongan kita itu gambaran dari diri kita, ya. Itu akan menunjukkan karakter diri kita. Lalu ikut bekerja sama dalam menjaga fasilitas sekolah. Oke, saya pikir begitu untuk materi kita hari ini tentang perkembangan belajar anak. Terutama hari ini kita membahas mengenai kebutuhan dari peserta didik. Ya, di dalam kebutuhan peserta didik kita juga bahas mengenai hak dan kewajiban dari peserta didik. Saya pikir ini baik untuk kita pelajari sebagai calon guru, sebagai calon pendidik. Penting untuk hal-hal ini kita ketahui tentang apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik, tentang apa saja yang menjadi hak dari peserta didik, tentang apa saja yang menjadi kewajiban dari peserta didik kita. Ya, saya pikir begitu untuk semua perhatian, atensi. Saya sampaikan terima kasih untuk kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf supaya menjadi koreksi kita bersama sehingga ke depan kita bisa dapat memperbaiki sehingga kualitas pembelajaran kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikut dengan materi yang berbeda. Baik, selamat pagi.